Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Maulida Haryu dengan NPM 30622556217. Di sini saya akan menganalisis manajemen yang ada di sekolah SDN 2 Kayu Bawang. Analisis ini bertujuan untuk memenuhi ujian di mata kuliah Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Ibu Isna Kesmilawati MPD. Pertama, saya akan menjabarkan definisi manajemen pendidikan itu sendiri. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan, mengatur penggunaan sumber daya pendidikan, meningkatkan kinerja tenaga kependidikan, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Adapun manajemen pendidikan mencakup pengelolaan kurikulum, pengelolaan peserta didik, pengelolaan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan hubungan masyarakat. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan analisis terperinci tentang manajemen yang berhasil dan manajemen yang lemah atau gagal di SDN 2 Kayu Bawang, beserta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan tersebut. Manajemen yang berhasil di SDN 2 Kayu Bawang yang pertama, manajemen hubungan masyarakat atau HUMAS. Bentuk keberhasilannya terlihat dari terjalinnya hubungan yang cukup baik antara sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar. Faktor-faktor yang membuat saya berasumsi hasil analisis manajemen ini berhasil, terlihat adanya komunikasi yang terbuka antara guru dan wali murid, baik secara langsung maupun via online seperti melalui chat pribadi atau grup di WhatsApp. Dan juga terlihat dari kegiatan sosial seperti kerja bakti dan peringatan hari besar yang melibatkan masyarakat untuk membantu dan memeriahkan. Dan juga peran aktif kepala sekolah dan guru-guru dalam menjalin hubungan dengan masyarakat, terlebih sekolah ini letaknya di pemukiman warga desa. Manajemen kedua yang berhasil, yaitu manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan di SDN 2 Kayu Bawang berjalan dengan baik dan efektif. Sekolah mampu mengelola penerimaan, pengembangan, dan pembinaan siswa secara konsisten. Program pembentukan karakter diterapkan dengan baik melalui kegiatan rutin seperti upacara, pembiasaan, dan kegiatan keagamaan. Selain itu, guru dan orang tua aktif terlibat dalam pembinaan dan penyelesaian permasalahan siswa. Sekolah juga menerapkan pendekatan individual sehingga siswa mendapatkan perhatian sesuai kebutuhan masing-masing. Faktor-faktor keberhasilan manajemen ini terlihat dari program pengembangan diri dan karakter yang konsisten, dukungan penuh dari guru dan orang tua, pendekatan individual terhadap permasalahan siswa, komunikasi efektif antara sekolah dan orang tua, dan lingkungan sekolah yang kondusif dan suportif. Manajemen ketiga yang berhasil ialah manajemen tenaga kependidikan. Manajemen tenaga kependidikan di SDN 2 Kayu Bawang berjalan dengan baik. Faktor keberhasilan yang terlihat dari manajemen ini ialah guru-guru di sekolah ini menunjukkan sikap profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Mereka menunjukkan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan sekolah lainnya dengan baik dan serius. Mereka hadir tepat waktu, aktif dalam kegiatan sekolah, serta menjalin komunikasi yang baik dengan sesama rekan kerja dan peserta didik. Manajemen keempat yang berhasil, manajemen keuangan yang transparan. Bentuk keberhasilan yang terlihat, penggunaan dana BOS yang tepat sasaran dan pelaporan keuangan yang terbuka. Faktor keberhasilannya terlihat dari adanya rapat pertanggungjawaban keuangan yang melibatkan komite sekolah, dan dokumentasi dan administrasi keuangan yang rapi. Manajemen kelima yang berhasil, manajemen kegiatan ekstrakurikuler. Bentuk keberhasilan yang terlihat, program ekstrakurikuler seperti olahraga, pramuka, dan seni berjalan dengan baik di sekolah SDN 2 Kayu Bawang. Faktor keberhasilannya terlihat dari pembinaan yang rutin oleh guru pembina, dukungan siswa yang antusias dan partisipasi aktif, dan kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan manajemen yang lemah di SDN 2 Kayu Bawang. Yang pertama,
Manajemen kurikulum. Permasalahan utamanya, guru kurang terampil dalam mengembangkan bahan ajar yang kreatif dan kontekstual. Minimnya pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran, keterbatasan pelatihan dalam pengembangan media ajar yang modern, kurangnya inovasi pembelajaran, dan minimnya supervisi akademik. Manajemen kurikulum di SDN 2 Kayu Bawang masih menunjukkan kelemahan khususnya pada aspek kompetensi guru dalam mengembangkan bahan ajar dan media pembelajaran. Guru-guru di sekolah ini masih cenderung berpatokan pada media konvensional seperti papan tulis dan buku teks, tanpa banyak melakukan pengembangan media yang inovatif dan menarik. Hal ini mengakibatkan proses pembelajaran kurang bervariasi dan kurang mampu memaksimalkan potensi dan kreativitas siswa. Berikut beberapa rekomendasi untuk mengembangkan manajemen ini. Mengadakan supervisi akademik rutin, kepala sekolah dan wakilnya perlu melakukan observasi dan evaluasi proses pembelajaran secara berkala minimal 2 kali per semester. Mengikut sertakan guru dalam pelatihan profesional, dorong guru untuk mengikuti pelatihan KKG, kelompok kerja guru, dan pelatihan berbasis kurikulum merdeka. Menyusun program pengembangan kurikulum sekolah atau PKKS. Buat tim pengembang kurikulum di sekolah untuk merancang metode pembelajaran yang bervariasi dan menarik. Implementasi evaluasi kurikulum berkala, lakukan evaluasi hasil belajar dan implementasi kurikulum minimal setiap semester untuk menemukan kekurangan dan solusi. Mengakses sumber belajar digital, dan memberikan pelatihan pemanfaatan internet dan sumber belajar online untuk memperkaya materi yang disampaikan. Manajemen yang gagal kedua ialah manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana di SDN 2 Kayu Bawang masih tergolong lemah. Hal ini terlihat dari kurangnya media pembelajaran seperti LCD, proyektor, dan alat teknologi lainnya. Selain itu, sekolah tidak memiliki perpustakaan dan ruang laboratorium yang seharusnya mendukung kegiatan belajar siswa. Faktor-faktor kelemahan ialah minimnya alokasi anggaran yang difokuskan pada pengadaan sarana dan prasarana, kurangnya perencanaan jangka panjang dalam pengembangan fasilitas sekolah, rendahnya perhatian dan dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah daerah dan masyarakat sekitar, tidak optimalnya peran manajemen sekolah dalam mengidentifikasi kebutuhan dan mencari sumber pendanaan alternatif. Berikut rekomendasi untuk meningkatkan manajemen sarana dan prasarana di SDN 2 Kayu Bawang. Menyusun rencana pengembangan sarana dan prasarana atau RPSP jangka menengah dan jangka panjang. Sekolah perlu membuat perencanaan kebutuhan fasilitas secara terstruktur dan terukur agar pengadaan dapat dilakukan secara bertahap. Ajukan proposal bantuan ke pemerintah, swasta, dan CSR. Libatkan komit dan masyarakat dalam penggalangan dukungan. Tingkatkan kompetensi manajemen sekolah dalam pengelolaan sarana. Kembangkan fasilitas sederhana secara bertahap seperti perpustakaan mini. Dan lakukan evaluasi rutin untuk memastikan pemanfaatan dan perawatan sarana berjalan baik. Terakhir, saya akan memaparkan dan menjelaskan desain struktur organisasi sekolah yang efektif dan mengidentifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing jabatan. Berikut pemaparan dan penjelasannya. Gambar ini adalah struktur organisasi sekolah yang saya buat sendiri dan mungkin efektif untuk diterapkan di sekolah dasar. Adapun tanggung jawab dari masing-masing peranan atau jabatan. Yang pertama, ada kepala sekolah yang memiliki tugas utama memimpin dan mengelola seluruh kegiatan sekolah dan menetapkan kebijakan yang strategis. Lalu, wakil kepala sekolah yang mempunyai tanggung jawab dan tugas utama untuk membantu kepala sekolah dalam operasional dan menggantikan kepala sekolah saat berhalangan. Koordinator kurikulum yang mempunyai tanggung jawab mengatur implementasi kurikulum, memantau pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar. Adapun guru mata pelajaran yang mempunyai tanggung jawab utama untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kurikulum. Koordinator kesiswaan memiliki tugas utama untuk mengelola kegiatan siswa, kedisiplinan, OSIS, dan ekstrakurikuler. Pembina OSIS yang membimbing organisasi siswa dan kegiatan ekstrakurikuler.
dan guru pembina ekstrakurikuler yang membina dan mengembangkan bakat minat siswa di luar kelas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kepala TU yang mempunyai tanggung jawab dan tugas utama untuk mengelola administrasi, keuangan, dan inventaris sekolah. Lalu staf administrasi yang mempunyai tugas menyusun laporan administrasi dan mendukung kegiatan operasional sekolah. Lalu koordinator sarpras atau koordinator sarana prasarana yang bertugas memastikan pemeliharaan dan ketersediaan sarana prasarana di sekolah. Terakhir, petugas kebersihan yang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan perawatan fasilitas sekolah. Sekian hasil analisis dan hasil identifikasi dari saya. Salah hilaf, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.